Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Fitriana, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan UAD semester 2 dengan nomor NIM 23070460024 akan menyampaikan inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nung Hasanah MPD. Manajemen kurikulum dan pembelajaran ini kami beri judul Waterways Management, Program Pengelolaan Limbah Air Wudhu untuk Pengembangan Kebun Pembelajaran Biologi di Sekolah. Adapun alasan pemilihan judul yang pertama, masih terdapat pembelajaran IPA khususnya biologi di sekolah yang menggunakan media pembelajaran yang kurang konkret. Yang kedua, ketersediaan fasilitas laboratorium yang kurang memadai berakibat pada kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya minat belajar dan motivasi siswa dapat berpengaruh terhadap rendahnya capaian hasil belajar siswa. Alasan yang keempat, belum banyak sekolah yang memiliki laboratorium alam dalam bentuk kebun biologi untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah air wudhu di sekolah belum optimal. Bentuk inovasi ini adalah pengelolaan limbah air wudhu untuk dimanfaatkan sebagai sumber pengairan dalam pengembangan kebun biologi sebagai salah satu media dan sumber belajar bagi siswa. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan inovasi ini adalah 1. Menyiapkan instalasi pengelolaan limbah air wudhu dengan skema gambar kurang lebih sebagai berikut. Limbah air wudhu akan ditampung melalui sebuah saluran, kemudian akan dilewatkan pada sebuah filter atau saringan. Nah, hasil dari filter pertama akan dihasilkan filtrat primer yang langsung akan diarahkan menuju ke bak penampungan. Untuk selanjutnya, setelah tertampung, akan dialirkan lagi menuju ke filter kedua, dan setelah dari filter kedua ini, maka limbah air wudhu akan langsung bisa digunakan sebagai bahan pengairan atau penyiraman pada kebun biologi. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai kebun biologi di area sekolah. Model penyebaran inovasi. Mengingat inovasi ini tidak terlalu rumit, maka untuk penyebaran inovasinya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat video publikasi di YouTube atau platform media sosial lain yang dapat diakses secara umum. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan pendampingan secara intensif. Adapun solusi yang ketiga, yaitu membuat petunjuk teknis untuk penerapan inovasi. Dampak yang dihasilkan dari adanya inovasi, yang pertama, limbah air wudhu yang semula hanya terbuang begitu saja, fungsinya dapat lebih dioptimalkan dan dapat lebih bermanfaat. Yang kedua, sekolah yang memiliki keterbatasan air pun bisa memiliki kebun biologi tanpa khawatir akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan. Yang ketiga, adanya kebun biologi di sekolah dapat dijadikan salah satu media dan sumber belajar bagi siswa. Dengan semakin konkretnya media dan sumber belajar biologi di sekolah, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Sedangkan semakin tinggi minat dan motivasi siswa, dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Skalabilitas. Mengingat inovasi ini tidak memerlukan keahlian khusus, dapat dikatakan inovasi waterways management ini cukup scalable. Hampir setiap sekolah memiliki limbah air wudhu, kecuali sekolah swasta non-muslim yang mungkin notabene tidak memiliki warga sekolah muslim atau mungkin sangat sedikit warga sekolah yang beragama Islam. Ketersediaan lahan pun tidak menjadi kendala, mengingat kebun biologi tidak harus dibuat langsung di atas tanah, namun dapat juga berupa kebun vertikal atau vertikultur. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran ini. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.